Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rima Nabila, NIM 21030360004, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Endes Danusiri, MAG. Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki banyak keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi integrating force yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama, dan antar nilai-nilai hidup. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia itu perlu dimiliki setiap anggota masyarakat supaya kita bisa menjalin hubungan dengan baik dan harmonis. Kemampuan tersebut menurut Kartis itu mencakup 3 wilayah, yaitu affiliation atau disebut kerjasama, cooperation, and relatation konflik atau kerjasama dan penyelesaian konflik, deepness, dan care and invitation atau empathic skill yang disebut keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa, dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia itu sering berbuntut sebagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan tersebut. Itu juga di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara bangsa Indonesia. Betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki banyak keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi integrating force yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama, dan antar nilai-nilai hidup. A. Multikultural keragaman bangsa Indonesia. Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing. Itu memiliki cara yang khas itu dalam hidupnya. Multikulturalisme. Secara kebahasaan itu dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan yang tertinggi. Fungsional secara parasional dalam peranata-peranata sosial. Secara istilah dikenal multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan atau pluralistik. Sedangkan multikulturalisme normatif itu berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara atau bangsa untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Dan multikulturalisme normatif itulah tampaknya yang kini dikembangkan di Indonesia. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.
Indonesia sebagai sebuah negara multikultural dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama juga menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan dan kenyamanan bersama. Oleh karena itu, di samping bekerja sama dengan para ahli yang mempunyai perhatian terhadap masalah multikultural, para penyuluh agama sebaiknya juga mulai memikirkan untuk memberikan informasi mengenai multikulturalisme kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran multikultural. B. Moderasi dalam keragaman Indonesia. Kata moderat dalam bahasa Arab itu dikenal dengan al-wasatiyah sebagai terekam dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 143. Kata al-wasat bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini menjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal atau nalar. Teks kitab suci itu dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan itu menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang lain sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Moderasi harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, dan agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antaranya. Untuk mewujudkan moderasi, tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Syihab, bahwa konsep Islam inklusif itu adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemampuan masyarakat, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusifisme yang dipahami dalam pemikiran Islam itu adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman, dan persepsi keislaman. Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah atau the middle path yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan. Agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta. Individu dan masyarakat harus sesuai dengan tujuan agama itu diturunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan hidup. Agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga atau privat maupun negara. Moderasi Islam menjadi bahan keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada saudara seiman, tapi juga kepada saudara yang berbeda agama. Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada, yang diyakini sebagai sunatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan, apalagi sampai pada pengafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda dalam pandangan kita. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan
dan Indonesia secara khusus, yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dan beragama. Konsekuensinya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman. Kutipan dari Fahrudin 2019. Kesimpulannya, dalam kehidupan multikultural itu diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan sekaligus mau berinteraksi siapapun yang ada. Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi. Bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemikiran sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkan, kembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan di video tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.